Hai, semangat pagi. Kembali lagi dengan saya Andre dan pada hari ini saya akan bagikan tentang kunci untuk lolos ketika Anda sedang apply KPR. KPR ataupun kredit kepemilikan rumah itu sangatlah populer di kalangan milenial saat ini. Saya sih rasa hal ini wajar aja ya, karena harga rumah sudah sangat selangit. Minimal kalau kalian pengen beli rumah di Jakarta ataupun kota-kota besar lainnya, kalian harus mengumpulkan 300 juta rupiah. Dan menurut saya uang segitu bukanlah uang yang sedikit. Karena harga rumah yang begitu mahal, seringkali kaum milenial itu kesulitan untuk mengumpulkan uang dalam membeli rumah pertama mereka. Apalagi harga rumah tiap tahun itu selalu naik. Gaji kita sih naik juga, tapi biasanya kenaikan harga rumah itu jauh lebih tinggi dibandingkan dengan kenaikan penghasilan kita. Kondisi ini membuat kaum milenial hanya bisa bermimpi untuk memiliki rumah idaman mereka di tengah ibu kota ataupun kota-kota besar lainnya. Oleh karena itu, makanya yang namanya KPR ataupun kredit pemilikan rumah menjadi sangat populer. Karena KPR bisa membantu kaum milenial untuk mendapatkan rumah pertama mereka. Untuk cerita aja, ini adalah KPR pertama saya. Kelihatan gak sih? Nah, itu adalah dokumen KPR pertama saya untuk serah terima sertifikat rumah. Jadi ceritanya KPR pertama saya itu saya gunakan untuk membeli sebuah apartemen di Pulau Gebang, namanya Apartemen Sentra Timur. Harganya sekitar 289 juta ya. Jadi sekitar 290 juta lah ya, ditambah biaya administrasi dan lain-lain. Dari kantor mungkin jaraknya sekitar 20 kilo dan untuk pergi kantor itu memakan waktu sekitar 1 sampai dengan 1,5 jam. Jadi saya perlu waktu 2 sampai dengan 3 jam untuk pulang pergi ke tempat kerja saya saat ini. Udah harganya mahal, pergi kantornya juga lama. Itulah kondisi yang dihadapi oleh para kaum milenial seperti saya dan tentunya seperti kamu juga. Membeli rumah dengan KPR aja kondisinya miris kayak gitu, apalagi kalau kita menunda untuk memiliki rumah pertama. Oleh karena itu, pada video kali ini saya ingin menjelaskan kunci untuk mendapatkan KPR pertama kalian. Kunci pertama untuk berhasil mendapatkan KPR adalah memperhatikan usia. Buat kalian yang masih muda, khususnya untuk yang baru pertama kali kerja, umur 22, umur 24 tahun, itu kalian tentunya harus berbangga ya. Kenapa? Karena kalian mempunyai usia produktif yang masih lama. Kita kan tahu bahwa usia pensiun itu 56 tahun. Jadi kalau kalian sekarang baru masuk kerja di usia 24 tahun, berarti kalian masih mempunyai waktu 32 tahun lagi untuk bekerja. Saya sendiri umurnya 28 tahun, jadi saya masih mempunyai waktu 28 tahun lagi untuk bekerja. Coba bayangin kalau misalkan usia kalian itu 46 tahun. Itu kan berarti kalian hanya mempunyai 10 tahun lagi untuk bekerja. Nah, semakin lama waktu kerja kalian, bank akan semakin eager atau bank akan semakin ingin memberikan kredit kepemilikan rumah kepada kalian. Jadi, mumpung kalian masih muda, kalian bisa mempertimbangkan untuk ambil KPR untuk membeli rumah pertama kalian. Jangan sampai nantinya Anda menyesal, udah tua, kok masih belum punya rumah juga. Kunci kedua untuk berhasil ketika apply KPR adalah memiliki penghasilan yang lebih besar daripada cicilan KPR itu sendiri. Di bawah sini, kalian bisa melihat tabel yang sudah saya siapkan. Saya sudah menyiapkan ilustrasi untuk membeli rumah pertama. Kita asumsikan aja harga rumah yang mau kita beli adalah 300 juta rupiah. Kemudian kita memberikan down payment ataupun DP sebesar 60 juta rupiah. Maka kita perlu mengambil KPR ataupun kredit pemilikan rumah sebesar 240 juta rupiah. Saya sudah menyiapkan beberapa skema kalau kalian nyicilnya 5 tahun bagaimana, 7 tahun bagaimana. Nah, kalian bisa lihat tabel selengkapnya di bawah. Kalau kalian mau nyicil selama 5 tahun, itu cicilan kalian sekitar 5,3 juta rupiah. Kalau misalkan kalian mau nyicil selama 7 tahun, berarti kalian perlu menyiapkan 4,2 juta rupiah. Sedangkan kalau misalkan kalian mau nyicil selama 10 tahun, kalian harus menyiapkan 3,5 juta rupiah. Dan kalau kalian mau menyicil selama 15 tahun, kalian harus menyiapkan uang sekitar 3 juta rupiah. Dan terakhir, kalau kalian nyicil selama 20 tahun, kalian harus menyiapkan sekitar 2,8 juta rupiah. Nah, penghasilan kalian tentunya harus lebih besar daripada cicilan KPR kalian. Bener kan? Mungkin kalian ada yang bertanya-tanya,
berapa sih besarnya penghasilan yang disarankan? Apakah kalian harus mempunyai penghasilan 2 kali daripada cicilan, 3 kali dari cicilan, atau 4 kali dari cicilan? Nah, kita masuk ke kunci yang ketiga agar kalian bisa lolos ketika apply KPR. Kunci ketiga untuk dapat lolos dari KPR adalah memiliki rasio kredit sebesar 50%. Nah, dengan sebagai contoh aja, kalau misalkan penghasilan Anda 5 juta, berarti Anda bisa nyicil 2,5 juta rupiah. Lalu kalau kita ambil contoh yang tadi nih, nah cicilan kalau misalkan 5 tahun itu kan 5,3 juta ya. Berarti gaji kalian atau penghasilan kalian total per bulannya adalah 10,7 juta per bulan. Kalau 7 tahun cicilannya kan 4,2 juta ya. Berarti kalian harus mempunyai penghasilan sebesar 8,6 juta rupiah. Kalau 10 tahun cicilan kalian kan sekitar 3,6 juta. Berarti kalian harus memiliki penghasilan sekitar 7,1 juta per bulan. Dan kalau 15 tahun cicilan kalian kan sekitar 3 juta. Berarti kalian harus mempunyai penghasilan sebesar 6,1 juta per bulan. Dan terakhir, kalau misalkan cicilan kalian selama 20 tahun itu adalah 2,8 juta, berarti kalian harus mempunyai penghasilan sebesar 5,5 juta per bulan. Jadi, pastikan nih, rasio kredit kalian itu bagus, kurang dari 50%. Lalu kita masuk ke kunci yang keempat untuk bisa lolos ketika apply KPR, yaitu mempersiapkan DP rumah yang besar. Kalian kan tadi lihat, untuk mendapatkan KPR minimal gaji kalian itu adalah 5,5 juta per bulan, dan kalian akan mengambil kredit selama 20 tahun. Kalau misalkan gaji kalian kurang dari 5,5 juta per bulan gimana? Caranya gampang, kalian harus memperbesar DP rumah kalian. Dengan memperbesar DP rumah kalian, maka semakin kecillah KPR yang kalian perlukan. Hal ini akan memuluskan langkah Anda untuk mendapatkan KPR yang pertama. Dan kunci yang terakhir ataupun kunci yang kelima untuk berhasil ketika apply KPR itu adalah melakukan joint income. Joint income ini hanya untuk mereka yang sudah menikah ya. Jadi misalkan nih gaji kamu itu 5 juta rupiah. Lalu kalian punya pasangan dan sudah menikah. Pasangan kalian gajinya juga 5 juta rupiah. Bank akan mengombinasikan penghasilan dari suami istri. Jadi 5 juta tambah 5 juta, 10 juta. Tadi kalian ingatkan, rasio kredit itu adalah 50%. Karena gaji keluarga kalian itu 10 juta, maka kalian bisa melakukan cicilan sampai dengan 5 juta rupiah. Apabila penghasilan joint income kalian masih kurang juga gimana? Kalian harus memutar otak untuk mencari tambahan penghasilan ya. Misalnya aja jualan online, atau kalau kayak saya membuka franchise waralaba. Saya bukanya itu ada 2, Raja Molen dan Tahu Go ya. Kalau kalian pengen tahu bagaimana perkembangan bisnis saya, pastikan subscribe channel ini dan nonton video saya yang ini supaya kalian bisa mengetahui bagaimana perkembangan saya untuk menambah penghasilan saya. Karena kalian bisa melihat bahwa semakin besar penghasilan kalian, maka semakin besar peluang untuk kalian mendapatkan KPR. Dan bonus kunci yang terakhir dari saya, sebelum kalian apply KPR, kalian harus memastikan memiliki track record kredit yang baik. Nah, ketika kalian akan apply KPR nih, saya mau cerita sedikit, bank akan memeriksa sejarah kredit kalian. Mereka bisa memeriksa sejarah kredit kalian dengan menggunakan bantuan yang namanya BI Checking dan Slick OJK. Di sana bank bisa melihat sejarah kredit kalian. Apakah kalian pernah nyicil HP? Kelihatan. Kalian pernah cicil kendaraan bermotor? Kelihatan. Kalian pernah ambil kredit tanpa agunan? Di sana juga kelihatan. Jadi, kalau kalian mau ataupun sudah pernah pinjam uang, pastikan kalian memiliki sejarah kredit yang bersih. Dengan begitu, peluang kalian untuk mendapatkan KPR akan semakin besar. Nah, itulah tadi 5 kunci untuk Anda dapat lolos ketika sedang apply KPR. Saya doakan semoga Anda bisa mendapatkan rumah pertama kalian dengan segera. Like video ini kalau kalian suka dan pastikan kalian subscribe video ini supaya kalian bisa mendapatkan informasi yang terbaru mengenai dunia bisnis dan dunia investasi. Saya harapkan video ini bermanfaat bagi Anda. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah!